semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Sulaisyah Lasmaida. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan kebutuhan sumber daya manusia dengan menggunakan metode WISN. Kebutuhan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan metode Index Staffing Needs atau ISN dan Workload Indicator of Staffing Need atau WISN dari Wulandari dan Indasari 2021. Metode WISN yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan melalui Kemenkes nomor 81/Menkes/1/2004 dianggap mudah digunakan karena memiliki teknis sederhana serta bersifat komprehensif dan realistis. Perhitungan menggunakan metode WISN dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan uraian kerja, waktu kerja, hari kerja, penyesuaian hari libur, dan cuti pegawai. Beban kerja tenaga kesehatan adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja terhadap suatu unit pada dasarnya merupakan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dituntut dari karyawan dengan jumlah tenaga yang ada dalam suatu unit tersebut. Beban kerja juga mempertimbangkan standar jumlah tenaga menurut profesi tersebut, standar kualifikasi, dan standar evaluasi pekerjaan. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Dalam perhitungan beban kerja, ada 3 cara yang dapat digunakan antaranya yaitu yang pertama, work sampling. Work sampling menurut Kuswanti adalah suatu pengamatan sesaat berkala pada suatu sampel dari waktu kerja seseorang atau sekelompok kerja. Yang kedua ada time motion study oleh Anugrah Setia Puspita menyatakan bahwa pada awalnya time study and motion study digunakan hanya untuk hal-hal yang sangat spesifik dan dalam ruang lingkup yang sangat sempit saja. Dan yang terakhir ada daily log. Daily log merupakan bentuk yang lebih sederhana dari work sampling. Caranya adalah orang yang diteliti menuliskan sendiri kegiatan dan waktu yang digunakan untuk penelitian tersebut. Menetapkan waktu kerja tersedia. Tujuannya adalah agar diperolehnya waktu kerja efektif selama 1 tahun untuk masing-masing kategori SDM yang bekerja di suatu unit atau institusi rumah sakit. Rumusnya, waktu kerja tersedia sama dengan A kurang dalam kurung B tambah C tambah D tambah E dalam tutup kurung kali F. Keterangan A adalah hari kerja atau jumlah hari kerja atau minggu per minggu, B cuti tahunan, C pendidikan dan pelatihan, D hari libur, E ketidakhadiran kerja atau sesuai dengan rata-rata ketidakhadiran kerja selama kurun waktu 1 tahun karena alasan sakit, tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan. Dan yang terakhir F, waktu kerja atau waktu kerja dalam 1 hari. Menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya atau waktu rata-rata dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh unit masing-masing. Dengan rumus, standar beban kerja sama dengan waktu per waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Menyusun standar kelonggaran. Tujuannya adalah untuk diperolehnya faktor-faktor kelonggaran setiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu penyelesaian suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan non-tugas pokok seperti istirahat, pelatihan, rapat, administrasi umum, dan lain-lain. Rumus persentase kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per waktu dikali 100%. Menghitung tenaga kebutuhan per unit kerja. Tujuannya adalah agar memperoleh jumlah dan jenis atau kategori SDM yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya wajib dan upaya pengembangan selama kurun waktu 1 tahun. Rumus perhitungan kebutuhan tenaga yaitu kebutuhan tenaga kerja sama dengan total beban kerja per tahun per standar beban kerja dikali dalam kurung 1 tambah persentase kelonggaran tutup kurung.
Menganalisis, mengumpulkan, dan mengolah data beban kerja di unit RMIK. Yang pertama, mengumpulkan data beban kerja, yaitu pengumpulan data beban kerja melibatkan identifikasi dan pencatatan informasi terkait aktivitas dan sumber daya yang digunakan di unit RMIK. Data yang dikumpulkan dapat meliputi 1. Jumlah pasien yang dilayani, yaitu jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, dan lainnya. 2. Jumlah dokumen rekam medis, yaitu jumlah rekam medis yang diproses, termasuk pembuatan, pengubahan, dan pengambilan. Yang ketiga, waktu pengolahan, waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen rekam medis. Yang ketiga, sumber daya yang digunakan, yaitu tenaga kerja, teknologi, dan fasilitas yang digunakan. Yang terakhir, aktivitas utama, yaitu aktivitas seperti pendaftaran pasien, pengkodean diagnosa, dan pelaporan. Kedua, menganalisis data beban kerja. Analisis data beban kerja bertujuan untuk memahami pola, mengidentifikasi masalah, dan menemukan peluang perbaikan. Analisis dapat mencakup 1. Perhitungan indikator kinerja seperti produktivitas staf, tingkat kesalahan, dan waktu tunggu. Yang kedua, identifikasi bottleneck, yaitu menemukan proses atau langkah yang menghambat aliran kerja. Ketiga, evaluasi efisiensi, yaitu menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, identifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu menentukan kebutuhan pelatihan staf berdasarkan beban kerja. Yang ketiga, mengolah data beban kerja. Pengolahan data beban kerja melibatkan transformasi data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hasil pengolahan data dapat berupa 1. Laporan beban kerja, yaitu laporan yang menunjukkan distribusi beban kerja staf dan unit. Yang kedua, rekomendasi perbaikan, yaitu saran untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya, yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi berdasarkan beban kerja. Dan yang terakhir, pemantauan kinerja, yaitu pemantauan kinerja unit RMIK berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kita masuk ke dalam contoh kasus, yaitu Rumah Sakit X hendak menambah jumlah tenaga rekam medis karena peningkatan jumlah pasien. Dalam setahun ada 24.000 kegiatan mengkoding, diagnosis, dan tindakan. Setiap kegiatan membutuhkan waktu rata-rata 10 menit. Tenaga kerja memiliki waktu kerja tersedia 2.000 jam per tahun dengan waktu kelonggaran 220 jam per tahun. Kelonggaran waktu tercatat sebagai berikut: waktu istirahat 50 jam, waktu pelatihan 70 jam, waktu rapat 100 jam. Hitunglah standar beban kerja, standar kelonggaran, dan standar kebutuhan tenaga. Baik, di sini kita yang pertama menentukan waktu yang tersedia. Standar beban kerja dinyatakan dalam satuan kegiatan per tahun, yaitu kegiatannya mengkoding. Waktu per kegiatan tadi terdapat 10 menit, berarti 10 per 60 menit sama dengan 0,16. 10 dibagi 60 hasilnya 0,16. Dengan waktu yang ditentukan tadi ada 2.000 jam per tahun. Kita masukkan ke dalam rumus standar beban kerja, yaitu waktu per waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, sama dengan waktu 2000, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan ada 0,16, yaitu 2000 per 16. 2000 dibagi 16 hasilnya sama dengan 12.500 jam per tahun. Selanjutnya kita mencari standar kelonggaran, yaitu diketahui waktu kelonggaran 220 jam dengan waktu 2000. Dengan rumus kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per waktu dikali 100%. Dengan jumlah waktu kelonggaran tadi yang kita dapatkan yaitu 220 dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 2000. Jadi 220 per 2000 dikali 100%. Hasilnya 0,11 dikali 100% sama dengan 11%. Selanjutnya kebutuhan tenaga kerja, yaitu total beban kerja per tahun per waktu dikali dalam kurung buka kurung 1 ditambah persentase kelonggaran tutup kurung. Standar beban kerja sama dengan waktu per kegiatan sama dengan 12.500. Kebutuhannya yaitu 3.840. 3.840 ini kita dapat dari waktu beban kerja, yaitu 24.000 dikali 0,16 sama dengan hasilnya 3.840 jam per tahun per 2000 dikali 1 ditambah 0,11. 0,11 ini hasilnya dari standar kelonggaran 11% sama dengan 0,11. 3
3.840 dibagi 2.000 hasilnya 1,92. 1 ditambah 0,11 hasilnya 1,11. Dan 1,92 dikali 1,11 hasilnya 3,03, yaitu dibulatkan menjadi 3. Lalu kesimpulan, dibutuhkan 3 orang petugas rekam medis untuk beban kerja 24.000 berkas per tahun. Selanjutnya kita masuk ke dalam kasus yang kedua, yaitu Rumah Sakit Y hendak menambah jumlah tenaga rekam medis karena peningkatan jumlah pasien. Dalam setahun ada 30.000 kegiatan assembling berkas rekam medis. Setiap kegiatan membutuhkan waktu rata-rata 15 menit. Tenaga kerja memiliki waktu kerja tersedia 1.800 jam per tahun, dengan waktu kelonggaran sebagai berikut: waktu istirahat 60 jam, waktu pelatihan 80 jam, dan waktu rapat 40 jam. Hitunglah standar beban kerja, standar kelonggaran, dan standar kebutuhan tenaga. Baik, caranya sama dengan cara pada kasus yang pertama, yaitu menentukan waktu yang tersedia. Standar beban kerja dinyatakan dalam satuan kegiatan per tahun. Kegiatannya yaitu assembling berkas rekam medis. Waktu per kegiatan yaitu tadi telah tersedia 15 menit per 60. 60 itu sudah ketentuannya. 60 menit berarti 15 dibagi 60 hasilnya 0,25. Dengan waktu yang sudah ditentukan 1.800 jam per tahun. Masukkan ke dalam rumus. Standar beban kerja sama dengan waktu per waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Waktunya 1.800 per 0,25, jadi 1.800 dibagi 0,25 hasilnya 7.200 jam per tahun. Selanjutnya kita menghitung standar kelonggaran. Diketahui waktu kelonggaran 180 jam dan waktu 1.800, di mana 180 jam ini kita dapat dari waktu kelonggaran yang ada rapat, ada pelatih, itu kita hitung dari situ. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per waktu dikali 100%. Berarti 180 per 1.800 dikali 100%. 180 dibagi 1.800 hasilnya 0,1. Dikali 100% hasilnya 10%. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja sama dengan total beban kerja per tahun per waktu kali buka kurung 1 ditambah persentase kelonggaran tutup kurung. Standar beban kerja sama dengan waktu per kegiatan sama dengan 7.200, yaitu dimana kita dapat pada slide sebelumnya. Dengan kebutuhan sama dengan 7.500 yang kita dapat dari waktu beban kerja 30.000 dikali 0,25 hasilnya 7.500 per 1.800 dikali 1 ditambah 0,1 7.500 dibagi 1.800 hasilnya 4,16. 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. 4,16 dikali 1,1 hasilnya 4,576. Kita bulatkan menjadi 5. Jadi kesimpulannya dibutuhkan 5 orang petugas rekam medis untuk beban kerja 30.000 berkas per tahun. Baik, sekian materi metode WISN dari saya ucapkan terima kasih.